Sementara itu, pemirsa melihat proyeksi perakiraan bencana 2020, berbagai upaya antisipasi bencana terus dilakukan BPBD Bali yang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota Sebali. Tren kebencanaan yang harus diwaspadai adalah jenis bencana hidrometeorologi dan geologi seperti kekeringan, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan bencana vulkanologi seperti erupsi gunung api. Di pembukaan tahun 2020, beberapa wilayah di Bali mengalami musim pancaroba, dari musim kemarau ke musim hujan yang disertai angin kencang. Dampaknya, banyak peristiwa yang diakibatkan cuaca buruk terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah pohon tumbang, banjir, dan longsor. Dalam upaya mengantisipasi perubahan musim tersebut, BPBD Badung mulai melakukan berbagai upaya antisipasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya melaksanakan rencon longsor, tsunami, dan gempa bumi. Pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa di Kabupaten Badung. Setidaknya dari 62 desa dan kelurahan, 42 diantaranya telah diberikan kegiatan simulasi dan pelatihan untuk menanggulangi kebencanaan guna mengantisipasi kemungkinan bencana banjir, longsor, dan tsunami. Selain itu, BPBD Badung membentuk forum pengurangan resiko kebencanaan dengan 30 orang relawan di tiap desa. Relawan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi tim pertama yang dapat bergerak ketika terjadi bencana di wilayah mereka. Tak hanya lingkungan desa, BPBD Badung juga mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait kebencanaan dan simulasi cara melakukan penyelamatan ketika terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Kita bisa klasifikasikan untuk di wilayah Kabupaten Badung, di mana di Badung Selatan itu desa, kelurahan, dan sekolah-sekolah kita sudah lakukan pelatihan untuk antisipasi gempa bumi dan tsunami. Di wilayah Badung Selatan, karena ada wilayah pantai dari 18 desa kelurahan, itu sudah semua kita sasar, kita lakukan sharing informasi, mengedukasi semua desa kelurahan, dan beberapa sekolah yang ada di wilayah pantai kita sudah lakukan pelatihan. Kita adakan simulasi gempa bumi dan tsunami. Kalau di sekolah-sekolah, kita juga latih gurunya untuk mengguide murid-muridnya. Murid-murid juga kita latih untuk bisa mengkoordinir teman-temannya. Bercermin pada peristiwa bencana di tahun-tahun sebelumnya, BPBD Badung telah memetakan beberapa wilayah yang dianggap rawan bencana. Terkait longsor, pihaknya mengantongi informasi tentang beberapa tempat yang perlu diantisipasi, di antaranya Kecamatan Petang, Abian Semal, Mengui, dan Kuta Selatan. Tanah longsor atau longsor, baik itu bebatuan maupun tanah, kita juga mengupayakan di desa itu melakukan pelatihan. Kita lihat desa itu rentan bencananya seperti apa. Kalau longsor, itulah yang kita simulasikan, gempa bumi dan mungkin longsor, gempa bumi atau kebakaran. Itu kita lakukan pelatihan kepada forum pengurangan risiko bencana dan relawannya, sehingga dia betul-betul paham tentang wilayahnya. Wilayah desa ini kemungkinan rentan bencana yang terjadi adalah seperti ini. BPBD Badung juga memiliki tim yang dinamai TLC dengan jumlah anggota 62 orang. Tim ini akan bertugas memberikan pelayanan kebencanaan bagi masyarakat Badung. Tim tersebut telah dipetakan dan disebar di Pos Induk, Pos Damkar Mengui, Pos Damkar Abian Semal, dan Pos Damkar Petang. Dengan dibentuknya tim ini, harapannya tindakan cepat bagi masyarakat bisa diambil jika terjadi bencana. Terkait sarana prasarana, contohnya jika terjadi pohon tumbang, BPBD telah menyiagakan setidaknya 26 alat potong dan 2 perahu karet untuk penanganan di perairan. Kita mapping teman-teman, kita taruh di pos induk di Kunti, kita taruh di pos damkar Mengui, kita taruh di pos damkar Abian Semal, dan kita taruh di pos damkar Petang. Ketika terjadi suatu bencana, umpamanya ada pohon tumbang seperti itu, sehingga teman-teman itu lebih cepat bergeraknya menuju TKP, tidak dari Kunti menuju ke arah utara dengan butuh waktu yang cukup lama, sehingga itu kita bisa mempercepat tidak terjadinya kemacetan lalu lintas disebabkan
oleh pohon tumbang. Kita juga punya sarana prasarana seperti sensor, kita punya 26 dan punya perahu karet 2 untuk mendukung kebencanaan yang mungkin. Dikutip dari berbagai sumber, selama 2019, BPBD Bali mencatat 1094 kejadian bencana yang didominasi hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dengan persentase 80% bencana hidrometeorologi dan 19% geologi. Menurut data tersebut, BPBD Bali mencatat dampak korban jiwa akibat bencana sejauh ini yaitu 2 korban meninggal. Sedangkan data kerugian sebesar 8.792.100.000 rupiah. Melihat proyeksi perakiraan bencana 2020, berbagai upaya antisipasi bencana juga terus dilakukan BPBD Bali. Tren yang harus diwaspadai adalah jenis bencana hidrometeorologi dan geologi, seperti kekeringan, cuaca ekstrim, gempa bumi, bencana vulkanologi seperti erupsi gunung api. Tim Liputan Bali TV.